Selamat malam. Perkenalin, aku Amnatul Zahra dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika, Universitas Negeri Surabaya. Malam ini aku akan melakukan podcast dengan gestar kita, yaitu mahasiswa dari UNTAK. Mungkin kepada Kak Ratu bisa memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya. Halo Kak Zahra. Perkenalkan nama saya Salsabila Ratu, di Unta, sekarang lagi menempuh semester akhir. Seperti itu. Kak Ratu sendiri gimana kabarnya nih Kak akhir-akhir ini? Kesibukannya ngapain? Terus aktivitasnya juga. Oke, kabarnya Alhamdulillah baik-baik aja. Dan sekarang kegiatannya lagi fokus ke tugas akhir ya, skripsi sebagai mahasiswa akhir. Dan, ada sibuk di organisasi Satgas kampus gitu. Kita doain ya teman-teman untuk Kak Rati ini semoga untuk tugas akhirnya dilancarkan dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan sehingga lulusnya bisa cepat gitu. Habis ini lulus, habis itu bisa melanjutkan pendidikan atau Terima mendapatkan kasih. impiannya. Oke, sekarang Ya, langsung masuk ke topik yang pertama. Aku mau tahu, mau tanya nih ke Kak Ratu. Kak Ratu tahu nggak sih apa sih kewarganegaraan itu secara pandangan umum yang Kak Ratu tahu? Oke, terima kasih ya atas waktunya dan pertanyaannya. Kalau sepengetahuan saya, kewarganegaraan itu suatu identitas ya, identitas dari masyarakat di dalam negaranya itu untuk memiliki ya identitas negara kayak contohnya kewarganegaraan Indonesia, berarti dia adalah masyarakat di Indonesia seperti itu. Oke, baik. Terus kalau boleh tahu, contoh yang Kak Ratu tahu nih, sebagai warga negara yang baik, kita itu memberikan etika atau moral bagaimana dalam pendidikan kewarganegaraan ini tadi. Oke, untuk warga negaraan Indonesia sendiri ya khususnya moral itu kan sangat diperlukan ya, apalagi kan jadi identitas kita sebagai masyarakat yang ramah, suka bersosial, gotong royong dan lain-lain. Nah contohnya tuh seperti itu tadi kita bisa bersosial, kemudian bisa uh, rasa nasionalisme ya, seperti itu. Nah, Jadi, mm-mm. jadi kayak rasa nasionalisme mungkin sebagai pelajar turut serta dalam upacara bendera, seperti itu mungkin kayak. Ya seperti itu. Itu Oke. bisa Oke. diaplikasikan. Kita ini kan sekarang udah menduduki dunia perkuliahan sebagai di mana kita tuh berprofesi sebagai mahasiswa. Menurut Kak Ratu sendiri, etika yang baik sebagai mahasiswa dalam lingkungan kampus sendiri, misal untuk berkomunikasi dengan dosen atau etika berpakaian atau etika lainnya yang baik dalam kampus itu seperti apa? Oke, kan sesuai peraturan yang udah dibuat kampus juga ya. Uh, Anggapannya tuh seperti kita uh, sedang berpendidikan. Otomatis komunikasi kita itu sama dosen, kemudian sama sesama mahasiswa, kemudian adik tingkat, kakak tingkat itu juga harus sesuai gitu ya tentang konteks mata kuliah dan diskusi-diskusi di luar mata kuliah lainnya. Kemudian untuk cara berpakaian tuh mungkin yang bebas tapi sopan dan rapi gitu ya. Mungkin kalau yang perempuan bisa berkerah walaupun lebih banyak ya biasanya modelnya kalau perempuan itu gitu. Hmm, Oke. Okay. Kalau untuk cara berkomunikasi yang baik dengan dosen atau teman sebaya, pasti kan ada kayak pembedanya gitu, Kak. Nggak asal memberi sikap yang sama. Menurut Kak Ratu, etika yang baik untuk berkomunikasi dengan dosen atau dengan teman sebaya atau dengan staf-staf lainnya, itu seperti apa? Ya mungkin kalau sesama mahasiswa kita bilang sesama mahasiswa dulu ya kita tentunya beda sama kita bicara sama dosen. Kalau sama mahasiswa walaupun uh, mungkin sama kakak tingkat mungkin kita bisa lebih sopan gitu. Nah untuk sama dosen sendiri itu harus lebih sopan lagi gitu. Mungkin salam dulu, terus memperkenalkan diri, terus dosen tersebut. Jadi kita nggak
buang waktunya juga gitu. Itu tadi kan kalau Dan misal jangan lupa ditutup kita, dengan salam. itu tadi berlaku ketika kita berkomunikasi secara offline dan online. Atau pembedanya misal Iya, kayak dari online kan kita kadang kurang tahu ya etika yang baik untuk berkomunikasi dengan dosen. Untuk kriteria yang baik dan benar menurut Kak Ratu sendiri, apalagi kan Kak Ratu udah semester akhir dan mungkin udah sering berkomunikasi dengan dosen gitu. Tips-tips buat kita sebagai maba atau mungkin adik-adik yang akan melanjutkan pendidikannya ke perkuliahan itu etika yang baik untuk berkomunikasi dengan dosen secara chat, ya secara online itu bagaimana? Oke, kalau sih simple aja ya. Kita langsung bilang salam, kemudian perkenalkan diri, terus dari kelas mana gitu kan. Langsung keperluannya apa. Kalau misalkan kita sedang bertanya tentang sesuatu, kejelasan dari tugas, kita langsung bilang, terus kita langsung tutup dengan terima kasih dan salam lagi gitu. Sebisa mungkin kita nggak bertele-tele, tapi tidak terlalu singkat juga lah untuk pesan teksnya ya. Seperti itu. Oke. Kalau misalnya untuk jamnya sendiri, apa kita bisa full 24 jam chat kepada dosen atau ada jam-jam tertentu yang bisa sebagai penanda, oh ini tuh jam-jam yang baik atau mungkin jam ini tuh seharusnya saya tidak sopan untuk menghubungi dosen. Seperti itu. Ya, seperti yang Mbaknya tahu, ya kita ada baiknya ya chatnya itu di waktu jam kerja aja gitu, ya sekitar jam 8 sampai jam 5 atau jam 4 gitu. Nah kalau misalkan dosennya memungkinkan untuk jawab malam, kita memungkinkan ya untuk dibalas lagi, kita bisa balas. Oke, mungkin untuk memperjelas dari yang tadi Kak Ratu bilang, tips-tips gimana kita bisa berkomunikasi yang baik secara online kepada dosen, aku mau nyontohin nih ke Kak Ratu. Mungkin Kak Ratu bisa sebagai dosen aku mau izin ke Kak Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Salsabila Ratu. Saya Aminatu Zahra dengan NIM 220130214117 dari kelas Matematika 2022U. Mohon izin untuk menghadiri kelas secara terlambat dikarenakan saat saya on the way perjalanan ke kampus, ban saya bocor. Sekian, terima kasih. Mohon pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bisa ditambahkan bukti yang konkret. Jadi dosen itu tidak menduga-duga kalau kita tuh bohong. Mungkin kayak bisa dikasih pap kalau kita tuh memang terjadi kebocoran seperti itu. Iya baik, saya izinkan. Baik, terima kasih Bu. Oke, lanjut ke topik selanjutnya. Aku mau lanjut lagi ke topik yang mungkin ini agak berat ya. Nggak berat sih, maksudnya mungkin bisa menyinggung beberapa pihak. Di Indonesia atau bahkan di dunia sendiri itu pernah terjadi konflik seperti ada salah satu oknum melakukan kejahatan yaitu terorisme. Tetapi yang disalahkan itu adalah agamanya, bukan oknumnya. Menurut Kak Ratu sendiri, pandangan tersebut terhadap toleransi antar umat beragama itu bagaimana dan bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut? Oke, terima kasih. Ini agak berat ya memang bahasannya. Tapi untuk menurut saya sendiri ya, untuk toleransi ini kita tuh juga perlu pemahaman bahwa nggak semuanya di Indonesia ini bisa bertoleransi secara penuh ya. Karena mungkin kan banyak Contohnya kepala dan pendapat masing-masing gitu kan. ya, contohnya kayak misalkan ya banyak lah contohnya kayak pendirian gereja banyak yang menentang gitu dan lain-lain. Nah, untuk kasus terorisme sendiri ini yang harus disikapi ini sikap terorisnya ya, bukan langsung Ya, kita judge menyalahkan ke dalam agamanya. salah satu agamanya. Nah, seperti itu. Kebetulan kan kita juga tahu gitu kebanyakan pelakunya kan juga yang dari kita ya, sesama kita gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan dari agama lain itu juga bisa. Tapi yang disalahkan sekali lagi itu adalah sikap terorisnya, seperti itu. Jadi kita perlu membedakan gitu antara mana yang salah, mana yang enggak gitu. Enggak perlu disangkut
pautkan gitu. Mungkin bisa ditambahkan juga untuk meminimalisir hal tersebut itu kita lebih banyak Ya menghabiskan waktu bersama untuk mengatasinya ya berdiskusi ya. kalau realisasi dari beberapa lembaga ya yang yang sesuai lah. Kalau sikapnya itu yang perlu disalahkan gitu. Perlu duduk bareng untuk diskusi dari banyak agama ya, dari banyak suku. Ya, karena pada dasarnya kan agama itu tuh pasti mengajarkan hal yang baik. Jadi kalau misalnya ada hal Betul. yang salah itu berarti dari oknumnya, bukan dari salah satu agamanya. Iya. Oke, karena kita itu Indonesia, berbagai macam suku, ras, dan budaya tetap berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Lanjut ke topik selanjutnya. Kita sebagai masyarakat Indonesia, aku sama Kak Ratu pasti pernah mengalami yang namanya masa remaja. Masa remaja itu kita pasti pernah melakukan hal-hal nakal gitu. Dan mungkin seiring berjalannya waktu, pendewasaan kita juga, kenakalan remaja itu bisa diatasi. Namun, mungkin ketika, kayak contohnya aku punya adik, dan mungkin Kak Ratu juga punya saudara. Kak Ratu punya saudara nggak? Ya ada. Nah, Kebetulan saya anak tertua. Banyak sama berarti adiknya. kita anak pertama. Mungkin Ya. boleh dong dikasih tahu gimana sih caranya Kak Ratu kayak menasihati adik-adik Kak Ratu ketika mereka melakukan hal yang salah, sebisa mungkin itu tetap saling menghormati, menyayangi, dan tidak menggurui, dan bisa membuat mereka tuh mendapatkan pengertian tersebut. Oke, mungkin kalau dari sepengalaman saya ya, kita ajak untuk duduk bareng, kita diskusi, kenapa bisa seperti ini. Mungkin untuk pertama kita sebagai kakak kan juga shock ya, misalkan ada sesuatu yang salah gitu ya, langsung menegur gitu. Itu nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan memang dari adiknya sendiri atau dari orang yang lebih muda itu nggak bisa dibilangin, kita ajak untuk diskusi, kita kasih data-datanya, ini loh yang dilakukan tuh berakibat seperti ini gitu. Jadi kan itu juga membuka pandangan kita sendiri juga kenapa dia bisa melakukan seperti itu, dan dia pun juga bisa memahami kenapa kita bisa menegur dia gitu. Ya, kuncinya komunikasi dan saling memahami gitu kan. Ya Oke, benar. betul. Aku juga ngelakuin hal yang sama Kak dengan adikku yang kayak Kak Ratu bilang, dan itu mungkin nggak mudah karena kan menyatukan dua kepala yang Dua. isinya berbeda. Iya. Nah, tapi Memang tidak balik mudah. lagi, ya, balik lagi kita sebagai orang yang sudah mengalami masa itu, mungkin bisa lebih mengerti dan lebih tahu bagaimana cara bersikap agar mereka tidak melakukan hal yang lebih terjerumus lagi. Ya benar. Um, Baik, aku mau lanjut tanya lagi nih, menyinggung tentang keluarga. Kita kan juga sebagai seorang anak ya kepada orang tua. Itu kan juga salah satu hubungan yang paling berpengaruh untuk lingkungan kita agar kita memiliki. Oke, mohon maaf Kak, bisa dilanjut lagi. Eh, kita sebagai anak itu kan pasti juga harus memiliki tata krama dan melakukan hal yang baik kepada orang tua. Menurut Kak Ratu sendiri, etika yang baik dalam penerapan keluarga negaraan kepada orang tua Kak Ratu itu kayak gimana sih contohnya? Oke, untuk moralnya sendiri ya, aturan yang sesuai gitu ya. Mungkin kita harus sopan santun tetap, kemudian menurut gitu kan, tetap sayang sama orang tua, perhatian dan lain-lain. Tapi kalau misalkan memang nggak mungkin kan kita terus selaras dan lain-lain, ya pasti harus ada cekcoknya, ada crashnya dan lain-lain gitu kan. Nah itu untuk menyatukan dua kepala seperti yang tadi Mbak Zara bilang kan ya, itu memang susah dan kita perlu duduk bareng bersama, kita ngobrol alasannya seperti apa. Kita kalau misalkan memang tidak ingin untuk melakukan apa yang disarankan, ya kita bilang karena seperti ini, ditunjukkan data-datanya kenapa kok saya tidak cocok karena saya seperti ini seperti itu. Kalau dari Ya, mungkin apa?
Kalau dari Mbak Zara sendiri seperti apa? Ya kalau dari aku sendiri ya seperti kewajiban kita sebagai seorang anak ya kayak membantu orang tua. Terus ya menuruti apa yang telah diperintahkan meskipun kadang ya kayak Kak Ratu bilang tadi nggak selamanya kita tuh selaras pikirannya dengan mereka. Dan ketika mendiskusikan hal tersebut itu kita tidak mengedepankan ego kita dan juga bisa menyampaikan dengan tata bahasa dan sopan santun yang baik. Ya, kurang lebih sama ya. Oke, sekarang aku itu Kak, mungkin habis ini aku akan membahas topik yang lebih berat lagi, tapi sebelumnya aku minta izin boleh share screen Kak? Oke, silakan. Oke, bentar ya Kak, aku share screen dulu. Apa udah kelihatan Kak? Oke, sudah kelihatan. Oke, mungkin bisa ditonton dulu sebentar. Nanti aku nanti mau minta tanggapan Kak Ratu mengenai share screenan yang aku tampakkan ke Kak Ratu. Oke. Suaranya kayaknya nggak kedengeran ya, Kak. Oke, tadi Kak Ratu udah melihat apa yang udah saya bagikan mengenai hal yang lagi viral nih. Menurut Kak Ratu, tanggapan Kak Ratu mengenai hal tersebut itu gimana? Secara garis umumnya dulu. Mohon maaf Kak, mic-nya masih ke-mute. Oke, mohon maaf ya, tadi belum dibuka. Secara garis umumnya ya, mungkin banyak yang nggak setuju ya tentang peraturan yang sudah dibuat sama DPR seperti itu. Karena disclaimer dulu, karena saya juga bukan orang hukum ya, ini jadi secara garis umumnya menurut saya. Jadi ya mungkin kebanyakan mungkin para BEM-nya juga banyak yang tidak setuju dengan hal yang udah dilakukan sama DPR terkait Ciptaker itu tadi ya yang dijadikan UU. Saya juga kurang tahu itu. Nah itu. Tapi yang saya highlight di sini justru tentang kitanya sendiri ya, diri kita masing-masing pribadi secara pribadi. Mungkin hal-hal seperti itu juga diperlukan untuk suatu komunikasi kayak propaganda dan lain-lain gitu kan. Nah, untuk kitanya sendiri tuh kita juga harus selektif dan banyak-banyak mencari tahu sendiri gitu kebenarannya seperti apa. Jadi kita sendiri tidak terjerumus dengan hal-hal yang viral gitu kan ya. Ya, betul. Ya, seperti itu. Yang saya highlight seperti itu sih. Tapi sebelumnya juga mohon maaf ya semuanya. Ini kan mungkin topiknya tuh bener-bener sensitif banget ya. Kalau misalnya habis ini, aku sama Kak Ratu nggak ada kabar ya, mohon doanya aja. Tapi semoga nggak terjadi apa-apa. Karena ini tuh Ya, topiknya tuh kayak berat banget gitu kan. Identik sama nanti kalau misalnya habis bahas sesuatu, orangnya bisa hilang. Tapi semoga aja nggak terjadi apa-apa.
Tapi hal-hal seperti itu Oke. memang diperlukan. Oke. Untuk tadi yang Kak Ratu bilang agar tidak terjerumus hal-hal yang viral. Tetapi balik lagi kepada kita sebagai rakyat, kan kita juga berhak untuk menyuarakan hak kita kepada Ya, para wakil rakyat yang seharusnya bisa memberikan kemakmuran, tapi mereka malah melakukan hal yang sebaliknya. Kalau menurut Kak Ratu, dengan cara yang dilakukan oleh para BEM tadi, kakak-kakak kita yang udah berusaha untuk mengedepankan hak rakyat, apakah hal itu adalah hal salah? Atau jika hal itu benar, apa keadilan untuk rakyat Indonesia ini ketika kita sudah berusaha untuk apa ya, membenarkan apa yang telah dilakukan para wakil rakyat itu salah gitu loh. oke. Seperti yang saya bilang tadi ya, hal-hal seperti itu juga diperlukan untuk demo melalui itu kan termasuk demo melalui apa ponsel ya apa sih namanya media media massa Ya, media seperti itu kan media massa. itu perlu ya itu perlu apalagi dilakukan oleh BEM yang selaku perwakilan dari mahasiswa ya dari setiap universitas itu perlu karena masyarakat juga perlu tahu bahwa apa yang bukan dipersepsikan apa yang dilakukan oleh BEM yang dilakukan oleh DPR Nah, itu salah di mata orang yang lagi demo ya kita bilang nggak semuanya gitu. Nah kemudian kembali lagi gitu kalau menurut saya ini ya mungkin itu salah di beberapa matanya orang seperti BEM kemudian dan lain-lain ya. Tapi untuk konotasi salahnya sendiri itu tidak semua bisa uh, disalahkan gitu, paham nggak sih? ya, paham paham. Ya, Karena nggak jadi semua kita yang dilakukan perlu DPR itu perlu salah. banyak riset lagi lah seperti itu. Oke, baik. Ya kita perlu banyak riset lagi tentang apa yang mau digodok, didemokan seperti itu. Oke, baik. Ya, kita doakan saja semoga kakak-kakak BEM yang telah berusaha untuk mewakilkan suara rakyat baik-baik saja dan keadilan di Indonesia ini tuh bisa benar-benar diterapkan secara menyeluruh gitu. Bukan hanya untuk yang memiliki jabatan di atas sana. Oke. Udah nggak lanjut lagi, topik ini Ya, terlalu berat. Oke. Sekarang aku mau tanya nih, Kak. Kak Ratu ini kan sebagai mahasiswa otomatis nanti ketika lulus ada cita-cita untuk berperan langsung berkontribusi untuk mewujudkan rasa cinta Kak Ratu kepada Indonesia. Kak Ratu ada ketertarikan nggak sih untuk mengikuti program pengabdian masyarakat yang dimana dalam program pengabdian masyarakat itu tuh sebagai wujud aksi nyata kita, nggak cuma teori atau yang kita lihat selama ini, tapi kita juga ikut terjun dalam pengembangan sumber daya manusia dan alam sekitarnya. Kalau misalnya Kak Ratu tertarik, boleh tahu nggak sih program-program kerja apa yang ingin Kak Ratu berikan gitu ketika mengikuti program pengabdian masyarakat ini? mungkin dari hal-hal yang terkecil dulu ya. Kalau untuk praktiknya, kalau misalkan kita punya nilai apa ya nasionalisme yang tinggi, kita bisa mulai dari yang terkecil dulu. Misalkan ke diri kita sendiri, yang untuk lingkungan ya kita buang sampah pada tempatnya, kemudian disiplin dan lain-lain. Kemudian untuk di lingkungan keluarga kita bisa gotong royong, kemudian sering diskusi, kemudian untuk di lingkungan kecil ya, maksudnya kecil di sekitar kita kayak RW, RT, RW gitu. Kita bisa ikut gotong royongnya, ikut kerja baktinya dan lain-lain, baru kita bisa terus bersosial di lingkungan-lingkungan yang lebih luas lagi seperti itu. Oke, bagus sekali itu untuk pengembangan sumber daya manusianya. Kalau boleh tahu, kalau untuk pengembangan sumber daya alamnya, mungkin aku bisa singgung dulu, karena di Indonesia ini kan banyak sekali alam yang mungkin pemanfaatannya itu dilaksanakan secara tidak menyeluruh dengan baik gitu loh. Maksudnya terjadi pembakaran hutan secara massal, terus banyak sekarang hewan-hewan yang terancam punah, contohnya juga kayak paus orca kemarin. Karena tuh denger nggak beritanya yang kayak dia tuh terkurung selama 40 tahun sendirian, akhirnya dia frustasi dan meninggal. Kurang tahu, sorry. Oke.
Jadi ada kayak suatu marga satwa yang tujuannya itu untuk memberikan edukasi tentang gimana sih paus orca hidup dan hiburan gitu. Tetapi mereka kurang bisa memberikan kenyamanan kepada hewan tersebut, di mana namanya paus kan badannya besar. Itu tuh di tempat tinggalnya dia itu kayak cuman kayak kolam gitu, dan dia tuh udah tinggal sendirian, ditinggal sama 7 anaknya dan 4 temannya. Akhirnya dia frustasi, hidup selama 40 tahun cuman muter-muter itu, dan akhirnya dia meninggal. Dari situ yang kalau aku ambil, kalau misalnya kita melakukan suatu usaha swaka marga satwa harus bisa mempertimbangkan gimana baik baik dan jeleknya agar tidak terjadi kepunahan. Kalau dari Kak Ratu sendiri, pengembangan sumber daya alam agar menghindari hal tersebut itu bagaimana? Oke, untuk pengembangan sumber daya alamnya ya kita juga harus bisa memanfaatkan dengan optimal. Contohnya itu seperti uh, mungkin dari sumber daya alam ini kan bisa meliputi tumbuhan dan hewan ya. Ya. Mungkin dari tumbuhan-tumbuhan sendiri kita bisa reboisasi gitu. Kita bisa jangan reboisasi itu terlalu banyak gitu kan. Kita bisa menanam pohon atau menanam tanaman di depan rumah kita sendiri, kemudian bisa reuse recycle dan yang itu. Kemudian untuk hewannya sendiri tadi benar katanya Mbak Zara ya, kalau kita ingin melakukan sesuatu itu dipertimbangkan dulu baik buruknya. Ya seperti tadi kalau misalkan memang kita mau memelihara atau melakukan bisnis dengan hewan-hewan yang anggapannya sedikit punah ya gitu, atau mau mengalami punah, itu kita Potensi mengalami harus pertimbang kepunahan. ya, kita harus pertimbangkan lagi gitu baik buruknya, kemudian bagaimana dia bisa beradaptasi dengan baik tanpa anggapannya frustrasi ya karena itu tadi tempatnya kecil seperti itu. Oke. Saran dari Kak Ratu itu benar-benar bisa menjadi inovasi baru kita, karena kan habis ini tuh for your information aja 23 April 2023 ini adalah Hari Bumi Internasional. Jadi kita sebagai warga bumi yang hidup di bumi, alangkah baiknya kita bisa mencintai alam kita, dimulai dari yaitu tadi recycle, reuse, recycle, dan dia 3R itu tadi, reboisasi, dan eh, tidak merusak lingkungan alam ataupun Ya. membuat hewan-hewan yang hidup berdampingan dengan kita itu tidak nyaman. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sesi. Oh, bentar. Aku mau nambahin lagi, Kak. Hari ini, bukan hari ini sih, bulan ini tuh kan termasuk bulan puasa nih. Menurut Kak Ratu sendiri, hal-hal apa sih yang bisa dilakuin untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita antar manusia agar mewujudkan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia melalui bulan Ramadan ini? Kan bulan Ramadan ini kan bulan di mana orang itu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan gitu. Mungkin Kak Ratu bisa kasih contohnya. Mau dibuat apa nih? Buat ide. Oke. Mungkin ini juga bisa Ya, jadi inspirasi gitu buat masyarakat Indonesia. ya boleh boleh. Ya bulan Ramadan ya kita tahu gitu bulan banyak-banyaknya kita melakukan kebaikan gitu ya, banyak yang bisa kita lakukan. Contohnya seperti bagi-bagi takjil untuk sesama kita yang muslim. Ya Nah itu. untuk di luar kita juga harus bertoleransi ya tetap ya. Kalau misalkan mau berbagi mungkin diluaskan tidak hanya untuk sesama muslimnya tapi untuk umat-umat yang lain atau kumpulan-kumpulan yang lain seperti itu. Kemudian kita bisa menggalangkan dana untuk beberapa yayasan seperti misalkan yayasan luar biasa, anak-anak luar Yatim biasa, piatu. kemudian ya yatim piatu seperti itu bisa. Untuk lansia-lansia, lembaga lansia itu juga perlu kan, diperlukan seperti itu bisa. Jadi banyak-banyak berbuat kebaikan. Ya, Masya Allah. Semoga kita di bulan Ramadan ini bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat kepada sekitar dan bisa mewujudkan kewarganegaraan kita tentunya. Oke, ini untuk sesi terakhir. Aku pengen tahu nih, pesan dan kesan untuk Indonesia menjadi lebih baik dimulai dari hal yang ingin dilakukan dari diri Kak Ratu sendiri kepada Indonesia. Oke, mungkin untuk ini untuk diri sendiri ya.
Oke, untuk diri sendiri mungkin lebih banyak berpendapat ya, tapi tentunya kita harus riset dulu ya, digodok dulu, jangan asal berpendapat aja gitu. Lebih banyak Tahu berpendapat, tempat dan kondisi. ya, kemudian memberikan kritik saran yang membangun, kemudian lebih disiplin lagi, kemudian untuk hal-hal kecil lah seperti misalkan berdiskusi dengan keluarga, ngobrol dengan keluarga, dengan teman, dengan orang tua gitu, dengan dosen, mahasiswa yang lainnya seperti itu bisa. Kemudian buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan lingkungan kita di sekitar kita seperti itu. Hal-hal kecil gitu kalau misalkan kita pupuk terus kan bisa menginfluence jadi hal yang besar. Nah, seperti itu. Oke. Dari tadi Kak Ratu bilang itu udah sangat bisa memberi banyak pandangan positif kepada masyarakat Indonesia. Dan aku sekarang ingin tahu pesan dan kesan untuk Indonesia menjadi lebih baik agar masyarakat melakukan hal tersebut. Jadi kayak yang Kak Ratu harapkan kepada masyarakat agar bisa melakukan hal tersebut untuk Indonesia yang menjadi lebih baik gitu. Oke, pesan-kesannya ya untuk masyarakat Indonesia sendiri. Sebenarnya masyarakat Indonesia sendiri sudah banyak meleknya, sudah pintar-pintar semua gitu. Apalagi kita dipermudah dengan teknologi ya. Cuman mungkin pesannya, itu kesannya tadi kita tuh solidaritasnya itu sangat bagus. Sudah terbangun ya. Gotong royongnya juga ada, kemudian ramah tamahnya juga ada gitu, walaupun kalau berlebihan juga nggak baik ya. Nah, untuk pesannya mungkin kita bisa lebih banyak melakukan literasi seperti itu. Jadi kita sendiri juga nggak gampang kebawa dengan kabar-kabar yang miring, yang hoax, belum tentu informasinya benar. Yang bisa menggiring kita kepada suatu persepsi yang salah, mungkin bisa jadikan ya. Lebih banyak literasi, kemudian lebih banyak berdiskusi tentang nasionalisme tentunya, tentang pembangunan Indonesia seperti itu mungkin. Itu tidak terbatas pada kita yang muda-muda ya. Kita yang muda-muda ini kan masih menggebu-gebu gitu. Sebagai generasi penerus bangsa nantinya. Mungkin yang lebih tua-tua juga bisa untuk berdiskusi. Kemudian yang lebih kecil lagi kita bisa tanamkan nilai-nilai kebangsaan seperti itu. Baik, ini tadi aku udah melakukan podcast, wawancara, segala macam dengan Kak Ratu. Aku mau menyimpulkan. Yang pertama tadi kan kita membahas tentang gimana sih kewarganegaraan secara perspektif umum. Dan contoh-contoh yang bisa dilakukan itu bisa dari sisi sosial terhadap sesama. Contohnya itu tadi ketika bulan puasa kita bisa melakukan diskusi bersama, gotong royong, segala macam. Bisa melakukan pengabdian masyarakat, bisa melakukan toleransi beragama. Dan untuk kepada flora, fauna, atau alam, kita bisa menjaganya dengan usaha ya meskipun kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, membuat hewan yang ada di sekitar kita nyaman, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu hubungan antar Tuhan itu tadi, kita bisa menerapkan kewarganegaraan kita melalui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta melakukan toleransi beragama. Dan yang terakhir adalah gimana kita bisa menyaring sesuatu yang tidak benar agar kita tidak terjerumus dalam hal tersebut. Oke, aku benar-benar impresif banget sama apa yang udah Kak Ratu sampaikan. Semoga apa yang udah kita lakukan pada malam hari ini, dalam podcast pada malam hari ini, bisa memberikan banyak pandangan baru dan sisi-sisi positif kepada masyarakat atau adik-adik, kakak-kakak, om-om, tante-tante yang melihat podcast ini, agar bisa lebih menerapkan cinta kepada kewarganegaraan kita dan menerapkan hal-hal yang positif agar Indonesia dari negara berkembang menjadi negara yang lebih maju. Terima kasih banyak Kak Ratu sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara podcast bersama saya, Zahra. Semoga Kak Ratu diberikan kelancaran, kesuksesan pada segala urusannya. Dan semangat buat tugas akhirnya. Kita doain ya bareng-bareng teman-teman sama buat Kak Ratu supaya Kak Ratu bisa lulus dengan hasil terbaik, kalau bisa cum laude. Dan apapun yang akan Kak Ratu dapat atau yang ingin Kak Ratu capai, semoga bisa segera tercapai. Amin. Terima kasih, doa baiknya semoga bisa kembali kepada Mbak Zara ya. Oke, mungkin sekian podcast pada malam hari ini. Jika ada kesempatan,
aku pengen bisa mengundang Kak Ratu sebagai narasumber aku untuk melakukan podcast-podcast lainnya yang bisa memberikan hal positif. Dan selamat malam, see you. Terima kasih